Baca dokumen ini, Raka. Ejak setiap katanya di depan semua orang. Jika kau gagal, merangkaklah keluar dari gedung ini sekarang juga. Dengan segala hormat, Bu, apa Ibu yakin ingin saya membacanya? Karena di paragraf ketiga, dokumen ini menyatakan bahwa Anda baru saja kehilangan perusahaan Anda sendiri. Lantai 42 gedung kencana itu tidak pernah benar-benar hangat. Meski matahari Jakarta sedang terik-teriknya di luar sana, pendingin ruangan di kantor pusat Paramita Group selalu disetel pada suhu yang mampu membekukan keberanian siapapun yang melangkah masuk. Di koridor utama yang berlapis marmer Italia, suara ketukan hak sepatu stiletto setinggi 10 cm bergema, seperti detak jam kematian. Clarissa Paramita berjalan dengan dagu terangkat. Setiap langkahnya adalah proklamasi kekuasaan. Di belakangnya, 2 asisten manajer berjalan setengah berlari, mencoba menyamakan langkah sambil mencatat setiap gumaman ketidakpuasan yang keluar dari bibir merah sang CEO. Warna krisan di lobi itu menghina selera saya, ucap Clarissa dingin tanpa menoleh. Singkirkan vendornya. Saya tidak mau melihat kelopak layu di gedung ini besok pagi. Baik, Bu Clarissa. Segera kami urus. Jawab salah satu manajer dengan keringat dingin yang mulai membasahi kerah kemejanya. Clarissa berhenti mendadak tepat di depan pintu kaca ruang rapat utama. Matanya yang tajam seperti elang menangkap sesuatu yang dianggapnya sebagai noda di tengah kemegahan kantornya. Di sudut ruangan, seorang pria muda berseragam biru gelap sedang berlutut, menggosok noda kopi di karpet dengan ketelatenan yang luar biasa. Pria itu adalah Raka. Ia tidak menoleh, tidak juga merasa terganggu oleh kehadiran rombongan bangsawan kantor di belakangnya. Baginya, debu dan noda adalah musuh yang harus diselesaikan dengan senyap. Siapa yang membiarkan orang ini ada di sini saat saya lewat? Suara Clarissa merendah, jenis suara yang lebih menakutkan daripada teriakan. Raka berhenti menggosok. Ia menarik napas pendek, lalu berdiri perlahan. Ia tetap menundukkan kepala, membiarkan poni rambutnya menutupi sebagian matanya. Mohon maaf, Bu. Tadi ada tumpahan di jalur jalan Ibu. Saya hanya ingin memastikan jalur Ibu bersih. Clarissa melangkah maju, memperpendek jarak hingga aroma parfum mahalnya yang tajam memenuhi indera penciuman Raka. Ia memperhatikan tangan Raka yang kasar, namun memiliki jemari yang panjang dan bersih. Tangan yang terlihat terlalu elegan untuk seseorang yang memegang kain pel setiap hari. Namamu? Raka, Bu. Raka. Clarissa mengulang nama itu seolah itu adalah rasa pahit di lidahnya. Kau tahu, Raka, di gedung ini ada kasta. Ada mereka yang menggunakan otak untuk menggerakkan angka, dan ada yang menggunakan otot untuk membuang sampah. Jangan pernah merasa tindakan setiamu ini memberimu hak untuk menghalangi pandangan saya. Raka tetap diam. Tidak ada bantahan, tidak ada kemarahan, hanya keheningan yang janggal. Keheningan itu justru membuat Clarissa merasa terganggu. Biasanya, orang akan memohon atau gemetar, tetapi pria di depannya ini terasa seperti sebuah telaga yang sangat dalam, tenang namun menyimpan misteri yang tak teraba. Impan, kenapa diam? Kau tuli atau terlalu bodoh untuk mengerti instruksi? Clarissa kembali menyalak. Saya mengerti, Bu. Tugas saya adalah menghilang setelah pekerjaan selesai. Jawab Raka pelan, suaranya bariton dan stabil, tanpa nada rendah diri yang biasanya diharapkan Clarissa dari seorang bawahan. Clarissa mendengus sinis. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dari cara Raka berdiri. Posturnya terlalu tegak untuk seorang office boy. Namun, egonya segera menepis pikiran itu. Baginya, Raka hanyalah bagian dari dekorasi gedung yang bisa diganti kapan saja. Bagus. Karena bagiku, kau tak lebih dari debu yang sedang kau bersihkan itu. Sekarang, bawa peralatanmu dan keluar dari hadapanku sebelum aku memutuskan untuk memecatmu dan seluruh tim kebersihanmu. Raka membungkuk singkat, mengemasi botol semprot dan kainnya dengan gerakan yang efisien dan tenang. Saat ia berjalan melewati Clarissa, matanya sempat melirik sekilas ke arah berkas yang dipegang asisten Clarissa, sebuah laporan keuangan dengan grafik yang menurun di kuartal ketiga. Dalam hati, Raka tahu persis mengapa grafik itu turun, namun ia terus berjalan menuju lift barang. Di balik punggungnya, Clarissa memasuki ruang rapat dengan aura intimidasi yang semakin pekat. Ia tidak tahu bahwa pria yang baru saja ia hina sebagai debu
adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang memahami bahwa kekuasaannya sedang berdiri di atas fondasi yang retak. Hari itu, lantai 42 tetap dingin. Namun bagi Raka, dinginnya tatapan Clarissa hanyalah angin, lalu dibandingkan dengan badai yang pernah ia lalui di masa lalu. Ia kembali ke ruang janitor yang sempit, melepas sarung tangan karetnya, dan menatap pantulan wajahnya di cermin buram. Sedikit lagi, bisiknya pada diri sendiri. Biarkan mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Sementara itu, di dalam ruang rapat yang mewah, Clarissa Paramita mulai merasakan sakit kepala yang hebat. Dokumen dari investor asing baru saja tiba, dan tak ada satupun staf ahlinya yang mampu membedah isinya dengan cepat. Ia tidak menyadari, kunci dari semua masalahnya baru saja ia usir dari hadapannya dengan penuh penghinaan. Suasana di dalam ruang rapat utama Paramita Group terasa mencekam, seolah oksigen telah habis diserap oleh ketegangan yang memuncak. Di ujung meja jati panjang itu, Clarissa Paramita duduk dengan punggung tegak, jemarinya yang lentur mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan irama yang menuntut. Di hadapannya, tergeletak sebuah map kulit berwarna biru tua dengan lambang emas dari sebuah konsorsium multinasional. Jadi, kalian ingin mengatakan bahwa proyek senilai 500 miliar ini harus tertunda hanya karena masalah bahasa? Suara Clarissa terdengar tenang, namun setiap katanya tajam seperti sembilu. Mohon maaf, Bu Clarissa, sahut Pak Baskoro, Kepala Divisi Operasional dengan suara gemetar. Penerjemah utama kita, Pak Hendra, mengalami kecelakaan pagi tadi. Dokumen ini menggunakan dialek hukum dan teknis yang sangat spesifik. Perpaduan antara istilah ekonomi Jerman kuno dan kontrak formal Mandarin. Staf ahli bahasa kita yang lain tidak berani menjamin akurasinya. Clarissa melempar map itu ke tengah meja. Saya tidak membayar kalian untuk kata tidak berani. Investor dari Global Nexus akan tiba dalam 2 jam. Jika kita tidak memahami setiap klausul kecil di sini, mereka akan memakan perusahaan ini hidup-hidup. Kemarahan Clarissa meledak. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di depan jendela besar yang menampilkan cakrawala Jakarta. Matanya yang merah karena kurang tidur beralih ke arah pintu. Di sana, seorang pria berseragam biru sedang masuk dengan sangat hati-hati, membawa nampan berisi teko kopi porselen dan cangkir-cangkir bersih. Itu Raka. Raka bergerak tanpa suara, seperti bayangan. Ia mulai menuangkan kopi ke cangkir Clarissa dengan gerakan tangan yang sangat stabil. Namun, bagi Clarissa yang sedang mencari pelampiasan atas rasa frustrasinya, kehadiran Raka adalah sasaran empuk. "Berhenti!" bentak Clarissa. Raka menghentikan tuangannya tepat 1 sentimeter sebelum kopi meluap. Ia berdiri tegak, tetap menunduk dengan sopan. "Iya, Bu. Kau lihat orang-orang berdasi di sini." Clarissa menunjuk staf ahlinya dengan hinaan yang sama besarnya. Mereka semua berpendidikan tinggi, lulusan luar negeri, digaji puluhan juta. Tapi sekarang mereka kalah oleh tumpukan kertas ini. Dan kau... Clarissa menatap Raka dari ujung rambut hingga ujung sepatu boots karetnya yang bersih. Kau hanyalah seorang OB yang mungkin bahkan tidak tahu bedanya investasi dan inventaris. Raka terdiam. Ia bisa merasakan tatapan kasihan dari beberapa staf. Namun ia juga merasakan aura penghinaan yang luar biasa dari Clarissa. "Kenapa? Kau merasa tersinggung?" Clarissa tertawa sinis, sebuah tawa yang kering tanpa rasa humor. "Dunia ini memang tidak adil, bukan? Seseorang sepertimu hanya ditakdirkan untuk membersihkan sisa-sisa kami. Tapi hari ini, saya sedang merasa sangat dermawan. Saya ingin memberikan hiburan sedikit bagi para direksi yang sedang stres ini." Clarissa mengambil dokumen tebal itu dan menyodorkannya ke arah dada Raka. "Ambil ini. Baca 1 paragraf saja di halaman pertama. Jika kau bisa mengejanya tanpa gagap, saya akan memaafkan kesalahanmu yang menghalangi jalan saya tadi pagi. Tapi jika kau gagal, yang mana saya yakin 100%, kau harus merangkak keluar dari ruangan ini sekarang juga." Para manajer di ruangan itu saling berpandangan. Ini bukan lagi sekadar rapat bisnis. Ini adalah eksekusi martabat. Pak Baskoro mencoba menyela. "Bu, ini dokumen rahasia negara. Mungkin tidak bijaksana jika..." "Diam, Baskoro," potong Clarissa tajam.
Biarkan si pembersih debu ini menunjukkan kemampuannya. Bukankah kau bilang tadi dokumen ini mustahil dibaca oleh manusia biasa? Mari kita lihat, apakah ia punya keberuntungan seorang pemulung. Raka menatap map di depannya. Tangannya perlahan meraih dokumen itu. Ada getaran aneh yang dirasakan Clarissa saat kulit jemari Raka yang kasar bersentuhan dengan dokumen tersebut. Sebuah kilatan ketegasan yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang pelayan. Raka membuka halaman pertama. Matanya memindai deretan teks yang rumit itu. Bagi mata awam, itu hanyalah simbol-simbol asing yang memusingkan. Namun bagi Raka, setiap kata itu seperti teman lama yang sudah lama tidak ia sapa. Ia merasakan denyut nadi bisnis yang dulu pernah ia kuasai kembali berdetak di ujung jarinya. Ia menarik napas dalam, membasahi kerongkongannya, dan mulai membuka mulut. "Silakan, Raka," tantang Clarissa dengan senyum meremehkan yang sudah siap di bibirnya. "Tunjukkan pada kami betapa gelapnya dunia tanpa pendidikan." Raka tidak menoleh. Ia menatap teks itu dengan fokus yang mematikan. Dan saat suara pertamanya keluar, seluruh ruangan seolah tersedot ke dalam dimensi lain. Suara itu bukan lagi suara OB yang pemalu, melainkan suara seorang pemimpin yang telah kembali dari pengasingan. Gema suara Raka di detik pertama ia membaca dokumen itu tak ubahnya seperti dentang lonceng di tengah katedral yang sunyi. Suaranya rendah, namun memiliki resonansi yang begitu kuat hingga memenuhi setiap sudut ruang rapat. Ia memulai dengan barisan teks berbahasa Jerman teknis. Bahasa yang bagi kebanyakan orang di ruangan itu terdengar kasar, namun di mulut Raka, kata-kata itu mengalir dengan artikulasi yang sangat presisi. Clarissa, yang awalnya bersedekap dengan senyum sinis yang siap meledak, perlahan menurunkan tangannya. Matanya melebar. Ia mengharapkan kegagapan. Ia mengharapkan gumaman bodoh yang akan membuatnya tertawa puas. Namun, yang ia dapatkan adalah simfoni linguistik yang sempurna. Itu, dialek hukum Frankfurt. Bisik Pak Baskoro hampir tak terdengar. Wajahnya pucat pasi karena terkejut. Raka tidak berhenti. Tanpa jeda, ia beralih ke bagian kontrak yang tertulis dalam aksara Mandarin formal. Pengucapannya memiliki nada yang sangat otentik, seolah-olah ia telah menghabiskan separuh hidupnya di pusat bisnis Shanghai. Ia menjelaskan klausul arbitrase, pembagian dividen, hingga rincian teknis mengenai force majeure, dengan kelancaran yang menghina semua gelar akademis yang terpampang di dinding kantor itu. Satu bahasa, dua bahasa, hingga bahasa kelima. Ruangan itu benar-benar lumpuh. Para direktur yang tadinya memandang rendah kini, mencondongkan tubuh ke depan, seolah-olah sedang mendengarkan orakel suci. Setelah mencapai bahasa ke-9, sebuah dialek Arab kuno, yang sering digunakan dalam kontrak minyak dan gas, Raka menutup dokumen itu dengan bunyi brak pelan namun tegas. Ia meletakkannya kembali ke atas meja, tepat di hadapan Clarissa yang kini tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. "Dokumen ini bukan sekadar tawaran kerjasama, Bu Clarissa," ucap Raka tenang, kembali ke suaranya yang bersahaja namun tetap berwibawa. "Ini adalah jebakan akuisisi terselubung." Di halaman 14, paragraf ketiga dalam bahasa Mandarin, mereka menyelipkan klausul bahwa jika target produksi tidak tercapai dalam 6 bulan, mereka berhak mengambil alih 51% saham Paramita Group tanpa kompensasi tambahan. Anda baru saja hampir menjual perusahaan ini tanpa menyadarinya. Hening. Sunyi yang memekakkan telinga. Clarissa merasa seolah-olah seluruh dunianya baru saja diguncang gempa hebat. Ia menatap Raka, lalu beralih ke dokumen itu, lalu kembali ke Raka. Rasa malu yang panas menjalar dari leher hingga ke wajahnya. Ia telah menghina pria ini sebagai debu. Namun debu inilah yang baru saja menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran total. Namun, egonya yang setinggi langit masih mencoba mencari pijakan. "Kau? Dari mana kau belajar semua itu? Tidak mungkin seorang OB bisa..." "Dunia ini luas, Bu. Kadang kita belajar lebih banyak dari balik sapu daripada dari balik meja eksekutif," jawab Raka pendek. Clarissa menelan ludah. Ia teringat janjinya yang diucapkan di depan semua orang, janji yang dimaksudkan untuk mempermalukan Raka, namun kini berbalik menjadi belenggu bagi dirinya sendiri. Menaikkan gaji 10 kali lipat?
mengangkatnya menjadi direktur operasional, suasana ruangan menjadi sangat kikuk. Para staf ahli hanya bisa menunduk, tak berani menatap bos mereka yang sedang terpojok oleh ucapannya sendiri. Ibu sudah berjanji, suara Pak Baskoro memecah keheningan, meskipun ia tampak sangat ketakutan saat mengatakannya. Di depan kami semua, jika ia berhasil, posisi direktur operasional adalah miliknya. Clarissa menggertakkan gigi. Di dalam kepalanya, berkecamuk pertarangan antara arogansi dan integritas. Jika ia tidak menepati janjinya, reputasinya sebagai pemimpin yang memegang kata-katanya akan hancur. Namun, mengangkat seorang OB menjadi direktur, itu adalah tindakan yang gila. Baik, Clarissa akhirnya bersuara. Suaranya parau namun penuh penekanan. Ia berdiri, menatap Raka dengan tatapan yang bercampur antara kebencian, ketakutan, dan rasa penasaran yang mendalam. Janji adalah janji. Mulai besok, kau tidak akan lagi memegang sapu. Kau akan mendapatkan meja, asisten, dan gaji yang saya janjikan. Clarissa melangkah mendekat, hanya beberapa inci dari wajah Raka. Tapi jangan mengira ini adalah kemenanganmu, Raka. Jika kau gagal sedikit saja di posisi itu, saya sendiri yang akan memastikan kau mendekam di tempat yang lebih rendah dari ruang janitor. Kau mengerti? Raka menatap mata Clarissa tanpa gentar. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Saya mengerti, Direktur Paramita. Terima kasih atas kesempatannya. Saat Raka keluar dari ruangan dengan nampan kopinya untuk terakhir kali, Clarissa jatuh terduduk di kursinya. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa baru saja membukakan pintu untuk seseorang yang mungkin akan mengubah hidupnya. Atau justru menghancurkannya. Di sudut hatinya, ia tahu satu hal. Raka bukan sekadar OB. Dan mulai hari ini, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu, atmosfer di kantor pusat Paramita Group berubah total. Kabar mengenai kejadian di ruang rapat kemarin telah menyebar seperti api yang ditiup angin kencang ke seluruh lantai gedung. Dari staf keamanan di lobi hingga manajer tingkat menengah di kubikel, semua membicarakan hal yang sama. Si pembersih debu yang menjadi penguasa operasional. Raka datang ke kantor tidak lagi melalui pintu belakang atau lift barang. Namun, ia juga tidak datang dengan mobil mewah atau setelan jas custom made. Ia muncul dengan kemeja putih bersih yang murah, namun disetrika sangat rapi, tetap dengan tas ransel lamanya yang sudah pudar warnanya. Saat ia melangkah melewati lobi, para karyawan yang biasanya tidak sudi menoleh ke arahnya, kini mendadak sibuk memperbaiki posisi berdiri mereka. Ada kecanggungan yang kental. Mereka bingung harus menyapa pria itu sebagai Raka si OB atau Pak Raka sang direktur. Di lantai 42, Clarissa sudah menunggu di balik pintu kaca ruangannya. Ia tidak tidur semalaman. Matanya yang sedikit sembab disamarkan dengan riasan tebal. Di tangannya terdapat map personel atas nama Raka. Kosong. Hampir tidak ada informasi berarti di sana selain ijazah SMA dari sebuah kota kecil dan alamat kontrakan yang terletak di pemukiman padat penduduk. Ini tidak masuk akal. Gumam Clarissa sambil melempar map itu ke atas meja kerjanya. Pintu ruangannya diketuk. Raka masuk. Ia tidak lagi membungkuk dalam-dalam, namun ia tetap membawa ketenangan yang sama. "Selamat pagi, Bu Clarissa," sapa Raka. Suaranya yang bariton kini terdengar jauh lebih berwibawa di ruang kerja yang sunyi itu. Clarissa berdiri, berjalan perlahan mengitari mejanya, dan berhenti tepat di depan Raka. Ia menatap Raka dengan intensitas yang seolah ingin membelah isi kepala pria itu. "Kursimu sudah siap di ruang sebelah. Staf sudah menyiapkan semuanya. Tapi sebelum kau duduk di sana, aku ingin satu hal. Kejujuran." Clarissa menyilangkan tangan di dada. 9 bahasa Raka, Jerman, Mandarin, Arab, hingga dialek teknis yang bahkan lulusan terbaik Harvard di divisi keuangan saya pun tidak tahu. Jangan katakan padaku kau mempelajarinya sambil memel lantai. Raka menatap jendela besar di belakang Clarissa, melihat awan yang berarak pelan. "Ada banyak cara untuk belajar, Bu. Perpustakaan kota itu gratis, dan internet menyediakan segalanya jika kita punya cukup kemauan untuk mencari. Jangan mencoba membodohiku." Clarissa menyalak, suaranya naik 1 oktav. "Kemampuanmu bukan sekadar hasil belajar otodidak. Cara kau membedah jebakan akuisisi di dokumen itu..."
Itu adalah insting seorang pembunuh di dunia bisnis. Kau melihat celah yang bahkan tidak disadari oleh para ahli hukum saya. Siapa kau sebenarnya? Raka menarik napas panjang. Ia menatap Clarissa dengan tatapan yang sangat datar, hampir tanpa emosi. Untuk saat ini, saya adalah direktur operasional yang Anda tunjuk sesuai janji. Bukankah hasil adalah yang paling penting bagi Anda? Saya sudah menyelamatkan perusahaan ini dari akuisisi ilegal kemarin. Bukankah itu cukup? Clarissa terdiam. Secara logis, Raka benar. Namun, bagi wanita yang terbiasa memegang kendali penuh seperti Clarissa, misteri adalah ancaman. Hasil memang penting, tapi pengkhianatan jauh lebih fatal. Aku akan mengawasimu, Raka. Setiap langkahmu, setiap keputusanmu akan berada di bawah mikroskopku. Saya tidak mengharapkan yang kurang dari itu, jawab Raka tenang. Raka kemudian berbalik untuk menuju ruang kantor barunya. Namun ia berhenti di ambang pintu. Oh, satu lagi, Bu Clarissa. Laporan produksi di pabrik cabang ketiga yang Anda baca tadi pagi, itu dimanipulasi. Ada selisih 8% yang disembunyikan dalam biaya logistik. Anda mungkin ingin memeriksa ulang sebelum menandatangani persetujuan anggarannya. Setelah Raka pergi, Clarissa segera menyambar laporan yang disebutkan Raka. Tangannya sedikit gemetar saat ia mulai menghitung ulang angka-angka di sana. Menit demi menit berlalu, dan wajah Clarissa semakin pucat. Raka benar. Hanya dengan sekali lirik, pria itu menemukan kesalahan yang telah luput dari perhatiannya selama berjam-jam. Clarissa jatuh terduduk di kursi kebesarannya. Ia menyadari satu kebenaran yang mengerikan. Raka tidak hanya jauh lebih pintar darinya, tapi Raka juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan atau membangun kerajaannya hanya dengan satu ucapan. 9 bahasa, bisik Clarissa pada dirinya sendiri. Dan satu rahasia besar yang belum terungkap. Di ruang sebelah, Raka duduk di kursi direkturnya. Ia tidak menyentuh komputer canggih di depannya. Ia hanya menatap tangannya yang kasar, lalu bergumam pelan. Permainan ini baru saja dimulai kembali, tapi kali ini, aku yang menentukan aturannya. Perubahan status Raka dari seorang office boy menjadi direktur operasional menciptakan gelombang kejut yang belum mereda di seluruh penjuru gedung Paramita Group. Pagi itu, Raka resmi menempati ruang kerja barunya. Ruangan itu luas, berdinding kaca yang menghadap langsung ke arah pusat kota, dan dilengkapi dengan furnitur dari kayu ek gelap yang memancarkan kesan prestisius. Namun, pemandangan di dalamnya terasa sangat ganjil. Raka duduk di balik meja besar itu. Namun ia menolak untuk mengenakan jas mahal yang telah disiapkan perusahaan. Ia tetap mengenakan kemeja putih sederhana yang lengannya digulung hingga siku. Di atas meja yang biasanya dihiasi barang-barang mewah oleh pejabat sebelumnya, kini hanya ada satu benda yang mencolok. Sebuah jam tangan plastik hitam, murahan dengan layar digital yang sudah sedikit tergores. Jam itu adalah pengingat akan waktu-waktu sulitnya, sebuah sauh yang menjaga jiwanya agar tidak hanyut oleh kemewahan yang tiba-tiba kembali. 1 jam pertama masa jabatannya, Raka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan direktur manapun dalam sejarah perusahaan. Ia memanggil tim kebersihan ke ruangannya. 5 orang OB masuk dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Mereka adalah mantan rekan kerja Raka. Mereka berdiri kaku di atas karpet mahal, tidak berani mengangkat wajah. Bagi mereka, Raka yang sekarang adalah orang asing yang memiliki kuasa untuk memecat mereka hanya dengan satu petikan jari. Duduklah, ujar Raka lembut. Tidak apa-apa, Pak Raka. Pak Direktur, kami berdiri saja, jawab salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Pak Maman. Raka berdiri, berjalan menghampiri mereka, lalu menarik kursi-kursi tamu agar mereka duduk. Pak Maman, saya masih Raka yang kemarin berbagi kopi sachet dengan Bapak di gudang belakang. Di ruangan ini, saya memang direktur. Tapi di luar sana, saya tetap teman kalian. Saya memanggil kalian karena saya ingin tahu masalah nyata di lapangan, bukan laporan manis yang dibuat para manajer di atas kertas. Selama 1 jam, Raka mendengarkan keluhan tentang alat pel yang rusak, sistem shift yang tidak adil, hingga potongan gaji yang tidak jelas alasannya.
Ia mencatat semuanya di buku saku kecilnya. Para OB itu keluar dari ruangan dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka merasa dianggap sebagai manusia, bukan sekadar mesin pembersih. Sementara itu, dari balik dinding kaca ruangannya yang berseberangan, Clarissa mengamati setiap gerak-gerik Raka dengan perasaan yang sulit didefinisikan. Ada rasa jengkel melihat Raka merendahkan martabat posisi direktur dengan mengundang staf bawah ke ruang eksekutif. Namun ada juga rasa kagum yang ia tekan kuat-kuat. Dia sedang membangun sekutu dari bawah, gumam Clarissa pada dirinya sendiri. Berbahaya. Dia tahu cara memenangkan hati orang. Siang harinya, Raka dihadapkan pada ujian operasional pertamanya. Seorang manajer logistik yang sombong, Pak Yanuar, masuk ke ruangannya tanpa mengetuk pintu. Ia melemparkan tumpukan berkas ke meja Raka dengan kasar. Ini anggaran untuk pemeliharaan armada truk bulan depan. Bu Clarissa minta Anda segera menandatanganinya. Saya sudah sibuk, jadi jangan buang waktu saya dengan pertanyaan konyol, ucap Yanuar dengan nada meremehkan. Raka tidak langsung menandatangani. Ia membuka berkas itu, memindainya dengan kecepatan yang tidak wajar, lalu menutupnya kembali. Pak Yanuar, harga ban cadangan di sini tercatat 30% di atas harga pasar. Dan biaya bahan bakar untuk rute distribusi Jawa Barat tidak sinkron dengan data GPS kilometer yang saya minta dari admin tadi pagi. Ada selisih yang menguap ke kantong yang salah. Wajah Yanuar berubah dari merah menjadi pucat pasi. Apa maksud Anda? Anda menuduh saya? Saya tidak menuduh. Raka berdiri. Posturnya yang tinggi menciptakan bayangan yang mengintimidasi di bawah lampu kantor. Saya sedang memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki laporan ini dalam 1 jam. Jika dalam 1 jam laporan ini tetap sama, saya akan menyerahkannya langsung ke bagian audit internal dan kepolisian. Pilihan ada di tangan Anda. Yanuar menyambar berkas itu dan lari keluar ruangan tanpa sepatah kata pun. Kejadian itu menyebar ke seluruh kantor dalam hitungan menit. Staf yang tadinya berniat meremehkan Raka karena latar belakangnya sebagai OB, kini mulai merasa ketakutan. Raka ternyata bukan sekadar direktur hadiah. Ia adalah seorang ahli bedah bisnis yang mampu menemukan tumor di dalam perusahaan dengan ketajaman yang mengerikan. Sore harinya, saat kantor mulai sepi, Clarissa berjalan melewati ruangan Raka. Ia melihat Raka sedang berdiri di balkon, menatap matahari terbenam. Sosoknya tampak begitu kesepian, kontras dengan kekuasaan besar yang baru saja ia tunjukkan. Kenapa kau tidak memakai jas yang disediakan? Tanya Clarissa sambil bersandar di pintu. Raka menoleh sedikit, tersenyum tipis. Pakaian hanya membungkus tubuh Bu Clarissa, bukan kemampuan. Lagi pula, jika saya memakai jas itu, saya takut saya akan lupa bagaimana rasanya menggenggam gagang sapu. Dan saat seseorang lupa dari mana ia berasal, saat itulah ia mulai hancur. Clarissa terdiam. Kata-kata Raka menampar egonya secara halus. Ia meninggalkan ruangan itu dengan satu pertanyaan baru yang terus berputar di kepalanya. Luka seperti apa yang membuat pria sehebat ini memilih untuk bersembunyi di balik seragam OB selama bertahun-tahun? Raka kembali menatap Cakrawala. Ia tahu Clarissa mulai ragu, dan keraguan adalah langkah pertama menuju perubahan. Namun, di balik itu semua, Raka juga tahu bahwa bayang-bayang masa lalunya, para pengkhianat yang menghancurkan hidupnya, mulai mencium keberadaannya. Permainan catur ini telah berpindah ke papan yang lebih besar. Lampu di ruang kerja Clarissa masih menyala terang meski jarum jam telah melewati angka 11 malam. Di luar sana, jalanan Sudirman mulai lengang, menyisakan kerlap-kerlip lampu kota yang tampak seperti berlian tercecer di atas beludru hitam. Namun, bagi Clarissa, pemandangan itu sama sekali tidak menenangkan. Di hadapannya, seorang pria paruh baya berpakaian safari kelabu duduk dengan tenang, meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja kerja sang CEO. Ini semua yang bisa saya temukan, Bu Clarissa, ucap pria itu. Ia adalah Bram, detektif swasta terbaik yang biasa menangani kasus-kasus sensitif di kalangan elit bisnis Jakarta. Clarissa menyambar amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia merobeknya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Matanya dengan cepat memindai setiap baris informasi. Hanya ini? Tanya Clarissa.
Suaranya mengandung nada kekecewaan yang kental. Nama, Raka Pratama. Lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Lulusan SMA negeri. Riwayat pekerjaan, buruh pabrik tekstil yang bangkrut. Lalu menjadi office boy di 2 perusahaan sebelum masuk ke sini. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada utang bank, tidak ada apapun. Bram menghela napas panjang, ia menyesap kopi hitam yang sudah dingin. Itulah masalahnya, Bu. Data itu terlalu bersih. Terlalu sempurna untuk ukuran pria dengan kemampuan seperti dia. Saya sudah memeriksa catatan sipil, database BPJS, hingga riwayat sekolahnya. Semuanya ada, semuanya asli. Tapi, tidak ada satupun orang dari masa lalunya yang bisa saya hubungi. Guru-gurunya sudah pensiun dan pindah, pabrik tempatnya bekerja sudah rata dengan tanah, dan rekan-rekan lamanya menghilang begitu saja. Clarissa melempar berkas itu ke meja dengan geram. Dia bisa bicara 9 bahasa, Bram. Dia tahu celah hukum internasional yang bahkan tidak diketahui oleh pengacara senior saya. Bagaimana mungkin seorang buruh pabrik tekstil memiliki kapasitas intelektual seperti itu? Ada satu hal lagi yang ganjil. Bram mencondongkan tubuhnya ke depan, merendahkan suaranya. Sekitar 5 tahun lalu, data digital atas nama Raka Pratama ini seolah-olah baru lahir. Memang ada riwayat sekolah dan kelahiran, tapi tidak ada aktivitas digital sama sekali sebelum tahun 2021. Tidak ada media sosial, tidak ada jejak pembelian daring, tidak ada apa-apa. Seolah-olah seseorang telah menanam identitas ini ke dalam sistem dengan sangat rapi. Clarissa menyandarkan punggungnya, memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. Maksudmu, dia menggunakan identitas palsu? Atau dia adalah seseorang yang sangat berkuasa di masa lalu, yang telah menghapus jejaknya secara total? Jawab Bram diplomatis. Seseorang yang ingin mati dan lahir kembali sebagai orang lain. Setelah Bram pergi, Clarissa tetap diam di ruangannya. Pikirannya melayang pada interaksinya dengan Raka selama beberapa hari terakhir. Ia ingat bagaimana Raka menangani konflik di divisi logistik dengan ketenangan seorang jenderal. Ia ingat bagaimana Raka menatapnya, bukan dengan tatapan benci, tapi dengan tatapan penuh pemahaman. Seolah-olah Raka sudah pernah melihat ribuan orang seperti Clarissa, dan tahu persis apa yang ada di balik topeng keangkuhannya. Rasa penasaran Clarissa kini telah berubah menjadi rasa terancam yang dibalut kekaguman tersembunyi. Ia merasa sedang bermain catur dengan seorang grandmaster, sementara ia sendiri baru belajar cara menjalankan pion. Keesokan paginya, Clarissa memutuskan untuk melakukan penyelidikannya sendiri dengan cara yang lebih halus. Ia sengaja mendatangi ruangan Raka tanpa pemberitahuan. Ia menemukan Raka sedang menatap sebuah foto kecil yang ia letakkan di laci mejanya yang setengah terbuka. Saat menyadari kehadiran Clarissa, Raka dengan cepat menutup laci tersebut. "Investigasi pribadi, Bu Clarissa?" tanya Raka dengan senyum tipis yang sulit diartikan. "Saya hanya ingin memastikan direktur operasional saya tidak sedang merencanakan kudeta," jawab Clarissa ketus, meski jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengintip ke arah laci tersebut. "Apa yang kau sembunyikan di sana?" "Foto keluarga?" Raka berdiri, berjalan menuju jendela, membelakangi Clarissa. "Hanya sebuah pengingat, Bu. Tentang sebuah janji yang belum sempat terpenuhi." "Janji kepada siapa?" Raka berbalik, matanya menatap langsung ke mata Clarissa. Untuk sejenak, Clarissa melihat kilatan duka yang begitu dalam di sana, sebuah luka yang begitu purba sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Kepada diri saya sendiri yang dulu," ucap Raka pelan, "bahwa dunia ini tidak selalu tentang siapa yang menang atau siapa yang punya uang paling banyak. Kadang, hidup adalah tentang bagaimana kita bertahan setelah semua orang yang kita percaya menusuk kita dari belakang." Clarissa terdiam. Jawaban itu terasa terlalu personal, terlalu jujur untuk sebuah basa-basi kantor. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun lidahnya keluh. Di ruangan yang mewah itu, ia menyadari bahwa meski ia telah menyewa detektif terbaik, ia masih tidak tahu apa-apa tentang pria yang berdiri di hadapannya. Penyelidikan Bram mungkin buntu, namun Clarissa baru saja menyadari satu hal. Raka tidak sedang bersembunyi dari hukum atau kemiskinan.
ia sedang bersembunyi dari sebuah pengkhianatan yang begitu besar hingga ia rela membuang mahkotanya dan menjadi seorang pelayan. Dan yang lebih menakutkan bagi Clarissa adalah kenyataan bahwa ia mulai merasa ingin membantu pria itu memulihkan lukanya. Saat Clarissa melangkah keluar, ia tidak menyadari bahwa di luar gedung, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap sedang terparkir. Di dalamnya, seseorang sedang mengamati jendela lantai 42 melalui teropong, memegang selembar foto lama seorang pria sukses yang wajahnya sangat mirip dengan Raka, namun tanpa bekas luka dan tanpa kesedihan yang sekarang ia miliki. "Ketemu," bisik orang di dalam mobil itu. Phoenix tidak pernah benar-benar mati terbakar. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton bertransformasi menjadi panggung sandiwara bagi para elit ekonomi. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit membiaskan cahaya keemasan ke atas gaun-gaun sutra, dan setelan jas seharga ribuan dolar. Paramita Group sedang menjamu konsorsium internasional dalam sebuah gala yang menentukan masa depan ekspansi mereka ke pasar global. Clarissa tampil memukau dengan gaun malam berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Namun pikirannya tak tenang. Matanya terus mencari sosok Raka. Malam ini adalah debut resmi Raka di hadapan publik sebagai direktur operasional. Ia sempat khawatir Raka akan mempermalukannya. Namun ketika pria itu muncul, Clarissa justru terpaku. Raka datang mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuh atletisnya. Tidak ada yang mewah, namun cara pria itu membawa diri memberikan aura yang berbeda. Ia tidak lagi menunduk. Ia berjalan dengan langkah stabil, wajahnya yang tenang tampak begitu kontras di tengah kerumunan orang-orang yang sibuk memamerkan gigi putih mereka dalam tawa palsu. "Ingat Raka," bisik Clarissa saat pria itu mendekat. "Orang-orang di sini adalah serigala. Sekali kau menunjukkan kelemahan, mereka akan mengoyakmu." Raka hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terasa seperti rahasia besar. "Serigala hanya menyerang mangsa yang terlihat takut, Bu Clarissa, dan saya tidak punya alasan untuk takut." Acara dimulai dengan presentasi proyek. Clarissa berbicara dengan fasih, namun suasana mendadak dingin ketika seorang investor utama, Mr. Sterling dari Global Nexus, mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan teknis yang menjebak. Clarissa sempat goyah. Angka-angka yang dilemparkan Sterling sangat spesifik dan menyerang kelemahan struktural perusahaan. Saat Clarissa terdiam sejenak mencari jawaban, Raka melangkah maju. Ia mengambil alih pembicaraan dengan bahasa Inggris aksen Britania yang sangat elegan, halus, tajam, dan penuh otoritas. Ia membedah data Sterling, menunjukkan kesalahan kalkulasi dalam proyeksi inflasi sang investor, dan menutupnya dengan solusi efisiensi yang luar biasa cerdas. Seluruh ruangan terdiam. Mr. Sterling, yang dikenal sebagai pria yang tidak pernah terkesan oleh siapapun, kini menatap Raka dengan dahi berkerut. Namun, kejutan sesungguhnya terjadi di tengah perjamuan makan malam. Seorang pria tua berkebangsaan Jepang, Mr. Tanaka, seorang legenda hidup di dunia manufaktur Asia, berjalan perlahan menuju meja Clarissa. Para pengawal dan direktur lain segera memberi jalan dengan penuh hormat. Clarissa berdiri, bersiap memberikan salam terbaiknya. Tapi Mr. Tanaka tidak menatap Clarissa. Matanya yang tua namun tajam tertuju lurus pada Raka yang sedang memegang gelas air mineralnya. Tangan Mr. Tanaka sedikit gemetar. Ia tidak menjabat tangan Raka, melainkan membungkuk sangat dalam, sebuah penghormatan tingkat tinggi dalam budaya Jepang, yang hanya diberikan kepada seseorang dengan status yang jauh lebih tinggi, atau seseorang yang sangat dihormati. "The Phoenix?" bisik Mr. Tanaka dalam suara yang serak, namun cukup jelas untuk didengar orang-orang di sekitar mereka. "Is it really you, Sandaime? Kami mengira Anda sudah tiada 5 tahun lalu." Keheningan yang mematikan jatuh di ballroom itu. Musik seolah berhenti. Clarissa merasa dunianya seakan berputar. The Phoenix? Nama itu adalah legenda urban di dunia bisnis. Seorang CEO jenius yang membangun kerajaan dari nol, menguasai pasar dalam waktu 3 tahun, lalu menghilang secara misterius setelah sebuah pengkhianatan besar. Raka menarik napas panjang. Ia meletakkan gelasnya, lalu membalas bungkukan Mr. Tanaka dengan sopan, namun tetap menjaga jarak. "Anda salah orang, Mr. Tanaka. Saya hanya seorang direktur operasional di perusahaan ini,
Mr. Tanaka menegakkan tubuhnya, matanya berkaca-kaca. Mata itu tidak bisa berbohong. Luka di tangan Anda. Saya tahu itu luka yang Anda dapatkan saat menyelamatkan pabrik di Osaka 10 tahun lalu. Dunia merindukan Anda, Sir. Clarissa merasa jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa sesak. Ia menatap Raka, pria yang baru beberapa minggu lalu ia panggil debu, dan menyadari bahwa selama ini ia sedang mempekerjakan seorang raja yang sedang menyamar. Raka mencoba tetap tenang, namun bisik-bisik di ruangan itu mulai memanas. Para investor mulai saling berpandangan. Beberapa mulai merogoh ponsel mereka untuk mencari foto-foto lama, The Phoenix, yang sudah banyak dihapus dari internet. "Siapa kau sebenarnya, Raka?" tanya Clarissa dengan suara bergetar, hampir seperti rintihan. Raka menoleh ke arah Clarissa. Di bawah sorotan lampu kristal, wajahnya tampak lebih keras dari biasanya. "Saya adalah orang yang Anda tantang untuk membaca dokumen tempo hari, Bu Clarissa. Selebihnya, hanyalah hantu dari masa lalu yang seharusnya tetap terkubur." Namun, perjamuan itu sudah terlanjur pecah. Topeng Raka telah retak. Di sudut ruangan, seseorang sedang berbicara dengan terburu-buru melalui telepon. Matanya tak lepas dari Raka. "Dia masih hidup, siapkan segalanya. Kali ini, jangan biarkan dia lolos lagi," ucap suara di telepon itu. Malam yang seharusnya menjadi kemenangan bagi Paramita Group kini berubah menjadi awal dari sebuah perburuan besar. Raka tahu, ketenangannya sebagai Obi telah berakhir. Phoenix telah ditemukan, dan para pemburu masa lalunya sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai 5 tahun lalu. Gala itu berakhir dengan kegaduhan yang tertahan. Begitu Clarissa dan Raka tiba kembali di kantor pusat, yang kini terasa seperti benteng yang terlalu luas untuk mereka berdua, Clarissa langsung mengunci pintu ruang kerjanya. Ia melempar tas desainernya ke sofa kulit dan berbalik dengan mata menyalang, menuntut penjelasan yang selama ini tertahan di tenggorokannya. "The Phoenix," Clarissa memulai. Suaranya bergetar antara amarah dan rasa tidak percaya. "Mr. Tanaka tidak mungkin membungkuk kepada sembarang orang. Katakan padaku, Raka. Apakah aku sedang mempekerjakan seorang kriminal yang sedang bersembunyi, atau seorang legenda yang sedang mempermainkan aku?" Raka berdiri di dekat jendela besar, menatap pantulan dirinya di kaca yang gelap. Ia perlahan membuka kancing jasnya, lalu menggulung lengan kemeja putihnya hingga ke siku. Gerakannya sangat metodis, sangat tenang, seolah-olah ia sedang bersiap untuk operasi bedah. "Nama saya yang dulu adalah Adrian Dirgantara," ucap Raka pelan. Nama itu meluncur seperti batu berat yang jatuh ke kolam sunyi. Clarissa terkesiap. Adrian Dirgantara adalah nama yang pernah menghiasi sampul majalah bisnis internasional selama 2 tahun berturut-turut. Pendiri Arcadia Corp, pria yang berhasil melakukan merger 3 perusahaan raksasa sebelum usianya menginjak 30 tahun. Namun, 5 tahun lalu, Arcadia hancur dalam semalam setelah skandal penggelapan dana besar-besaran yang melibatkan sang CEO. Adrian dilaporkan tewas dalam kecelakaan mobil tragis saat mencoba melarikan diri. "Adrian sudah mati, Clarissa," lanjut Raka menoleh ke arahnya. "Pria yang ada di depanmu sekarang hanyalah sisa-sisa yang berhasil merangkak keluar dari puing-puing mobil yang terbakar. Tapi, skandal itu? Penggelapan dana itu?" Raka tertawa pendek, tawa yang kering dan menyakitkan. "Aku tidak pernah mengambil sepeser pun. Aku dikhianati oleh 2 orang yang paling aku cintai di dunia ini. Siska, istriku, dan Bramantio, sahabat yang aku anggap saudara sendiri. Mereka telah merencanakan semuanya selama bertahun-tahun. Mereka memalsukan tanda tanganku, memindahkan aset perusahaan ke rekening luar negeri atas namaku, dan saat semuanya meledak, mereka mendorongku ke jurang." Raka mendekat ke arah meja Clarissa. Matanya yang biasanya teduh kini berkilat karena luka lama yang terbuka kembali. "Malam kecelakaan itu, rem mobilku sengaja diputus. Aku terjun ke jurang sedalam 50 meter. Semua orang mengira aku terbakar di dalamnya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Aku merangkak keluar dengan wajah yang hancur dan tulang yang patah, hanya untuk melihat dari kejauhan bagaimana Siska dan Bramantio berdiri di depan kamera, berpura-pura menangis meratapi kematianku sambil menggenggam semua hartaku.
Clarissa jatuh terduduk di kursinya. Ia merasa dadanya sesak. Bayangan tentang Raka yang selama ini ia hina, pria yang menyapu lantai, membersihkan noda kopi, dan menerima caci makinya tanpa perlawanan, kini berubah menjadi sosok yang menakutkan sekaligus memilukan. "Kenapa kau menjadi OB?" tanya Clarissa lirih. "Dengan kecerdasanmu, kau bisa memulai lagi dari nol di luar negeri." "Aku ingin mati, Clarissa," jawab Raka jujur. "Aku ingin identitas Adrian terkubur selamanya karena dunia bisnis bagiku adalah lubang buaya yang penuh kepalsuan. Menjadi OB adalah caraku menghukum diriku sendiri, sekaligus caraku melihat dunia dari sudut yang paling jujur. Di bawah sana, aku belajar bahwa orang-orang paling rendah sekalipun punya integritas yang lebih besar daripada mereka yang duduk di kursi ini." Raka menunduk, menatap tangannya yang kasar. "Aku tidak pernah berniat untuk muncul kembali. Tapi saat aku melihatmu di lobi hari itu, begitu angkuh, begitu sombong, namun sebenarnya begitu rapuh karena dikelilingi oleh penjilat, aku melihat diriku yang dulu. Aku tidak ingin kau berakhir sepertiku, dikhianati oleh orang-orang terdekatmu sendiri." Clarissa merasa air matanya mulai menggenang. Rasa malu yang ia rasakan di bab 3 kini berganti menjadi rasa sakit yang mendalam. Ia teringat bagaimana ia menyebut Raka debu dan tak berpendidikan. Padahal, pria ini telah kehilangan seluruh dunianya dan tetap memilih untuk tidak menjadi jahat. "Maafkan aku, Raka," bisik Clarissa. Suaranya pecah. "Aku benar-benar manusia yang dangkal." Raka tersenyum tipis, sebuah senyum tulus yang pertama kali Clarissa lihat. "Jangan minta maaf. Kau telah memberiku sesuatu yang tidak aku duga sebelumnya. Sebuah alasan untuk kembali berjuang. Mr. Tanaka benar. Phoenix mungkin terbakar menjadi abu. Tapi dari abu itu, sesuatu yang lebih kuat bisa lahir." Namun, di tengah momen intim itu, ponsel Raka yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal mengirimkan sebuah pesan singkat. "Phoenix yang cantik. Kau terlihat sangat tampan di Ritz-Carlton tadi malam. Sayang sekali, api yang dulu gagal membakarmu masih menyala di tanganku. Sampai jumpa di neraka, Adrian." Wajah Raka mengeras. Ia menunjukkan layar ponselnya kepada Clarissa. Udara di ruangan itu seketika menjadi dingin kembali. Musuh masa lalu Raka bukan lagi sekadar bayangan. Mereka sudah ada di pintu depan, siap untuk menghancurkan apapun yang tersisa dari hidup Raka, termasuk Clarissa dan perusahaannya. Malam semakin larut, namun cahaya di ruang kerja Clarissa seolah kehilangan pendarannya. Keheningan yang menyusul pengakuan Raka terasa lebih berat daripada kebisingan gala di hotel mewah tadi. Clarissa berdiri di depan cermin besar yang menghiasi sudut ruangannya, cermin yang biasanya ia gunakan untuk memastikan penampilannya sempurna tanpa celah sebelum menghadapi dunia. Namun malam ini, pantulan yang ia lihat terasa asing. Ia melihat seorang wanita dengan gaun mahal dan perhiasan berkilau, namun di matanya terpancar kekosongan yang mengerikan. Ia teringat bagaimana selama ini ia membangun otoritasnya di atas rasa takut orang lain. Ia teringat bagaimana ia merasa sangat bangga ketika merendahkan Raka di depan stafnya, menyebutnya sebagai debu yang tidak berharga. "Aku membangun perusahaan ini dengan cara yang salah, bukan?" Suara Clarissa pecah, hampir seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Raka, yang masih berdiri di dekat jendela, tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan Clarissa yang sedang bergelut dengan nuraninya. "Anda membangunnya dengan ketakutan, Clarissa, karena Anda takut menjadi lemah. Anda takut jika Anda tidak terlihat paling tinggi, orang-orang akan menginjak Anda." Clarissa berbalik. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini, luruh membasahi pipinya yang dirias sempurna. "Aku hanya ingin bertahan. Setelah ayahku menyerahkan perusahaan ini, semua orang menunggu aku gagal. Para direktur pria itu, para investor, mereka semua adalah serigala. Aku pikir aku harus menjadi lebih kejam dari mereka agar tidak dimangsa." Ia berjalan menuju meja kerjanya, menyentuh permukaan kayu jati yang dingin. "Tapi sekarang aku menyadari, perusahaan yang aku banggakan ini, sistem yang aku jalankan, semuanya terasa hambar.
Aku bahkan tidak menyadari ada pengkhianatan di bawah hidungku sendiri kalau kau tidak ada. Aku menghina satu-satunya orang yang sebenarnya paling tulus melindungiku. Raka mendekat, namun tetap menjaga jarak yang sopan. Keangkuhan adalah perisai yang paling berat untuk dibawa, Clarissa. Ia melindungimu, tapi ia juga mengurungmu. Kamu tidak bisa melihat kebenaran jika matamu selalu menatap ke atas, melewati orang-orang yang sebenarnya menopang kakimu. Clarissa menatap Raka dengan tatapan yang kini penuh dengan kerentanan. Lalu sekarang apa? Siska dan Bramantyo, mereka tahu kau masih hidup. Pesan itu, mereka akan datang menghancurkanmu lagi. Dan kali ini, mereka pasti akan menyeret Paramita Group bersamamu. Itu adalah kepastian, jawab Raka tenang, namun ada nada baja dalam suaranya. Mereka tidak akan membiarkan ada saksi atas kejahatan mereka. Tapi kali ini berbeda. 5 tahun lalu, aku sendirian dan terlalu percaya pada cinta yang salah. Sekarang aku tidak punya beban apapun. Aku sudah kehilangan segalanya sekali, jadi aku tidak takut kehilangan untuk kedua kalinya. Clarissa menggeleng cepat. Ia melangkah maju, meraih lengan kemeja Raka dengan jemari yang gemetar. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi mereka sendirian. Jika kau adalah Phoenix, maka aku adalah pemilik tempat di mana kau bangkit kembali. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu, Raka, ataupun menyentuh perusahaan ini. Raka menatap tangan Clarissa di lengannya, lalu menatap wajah wanita itu. Ia melihat perubahan yang drastis. Keangkuhan yang biasanya menjadi topeng Clarissa telah retak, hancur berkeping-keping, menyisakan seorang pemimpin yang baru saja menemukan hatinya kembali. Cermin itu sudah retak, Clarissa. Raka menunjuk ke arah cermin besar di sudut ruangan. Tapi kadang, kita butuh melihat bayangan yang retak untuk menyadari bahwa keindahan sejati tidak ada pada kesempurnaan, melainkan pada keberanian untuk mengakui kesalahan. Clarissa menghapus air matanya dengan punggung tangan, sebuah gerakan yang jauh dari citra anggunnya, namun terasa jauh lebih manusiawi. Ia menegakkan punggungnya. Ego lamanya memang telah mati, namun kekuatan baru mulai tumbuh di sana. Kekuatan yang tidak lagi berasal dari penghinaan, melainkan dari aliansi dengan pria yang pernah ia anggap sebagai debu. Ajari aku, ucap Clarissa tegas. Ajari aku cara melawan serigala-serigala itu dengan cara seorang Phoenix. Raka tersenyum, kali ini bukan senyum pahit, melainkan senyum seorang guru yang melihat muridnya telah lulus ujian pertama. Di luar, badai mungkin sedang menuju ke arah mereka. Namun di dalam ruangan itu, untuk pertama kalinya, Clarissa tidak lagi merasa sendirian. Ia telah memecahkan cermin keangkuhannya, dan di balik retakan itu, ia akhirnya menemukan dirinya yang sebenarnya. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah-olah alam sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan segera pecah. Di ruang rapat Paramita Group, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena kehadiran 2 tamu tak diundang yang duduk di kursi utama. Seolah-olah mereka adalah pemilik sah gedung ini. Bramantyo duduk dengan angkuh, mengenakan setelan jas desainer yang sangat mahal, sementara Siska, wanita yang dulu pernah menjadi pusat dunia Raka, duduk di sampingnya dengan senyum tipis yang mematikan. Mereka datang bukan untuk berkunjung, melainkan untuk melakukan akuisisi paksa melalui instrumen utang yang telah mereka beli secara diam-diam dari para kreditor Paramita Group. Clarissa, sayang, Siska memulai. Suaranya semanis madu, namun mengandung racun. Perusahaanmu sedang di ujung tanduk. Kami memiliki 40% surat utangmu. Menyerahlah sekarang, dan mungkin kami akan membiarkanmu tetap memiliki sedikit saham. Clarissa duduk di ujung meja, tangannya terkepal di bawah permukaan kayu jati. Ia melirik ke arah pintu. Raka belum muncul, ia merasa sesak. Serangan ini begitu terstruktur dan cepat, khas cara kerja Bramantyo yang licik. Kalian tidak akan mendapatkan perusahaan ini. Suara Clarissa bergetar, namun ia berusaha tetap teguh. Bramantyo tertawa keras, tawa yang dulu sangat akrab di telinga Raka. Siapa yang akan menghentikan kami? Direktur operasional barumu itu? Kudengar dia hanyalah seorang OB yang beruntung. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Raka melangkah masuk.
Namun ia tidak lagi mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung. Ia mengenakan setelan jas hitam sempurna yang diberikan Mr. Tanaka. Potongan yang memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Siska membeku. Wajahnya yang cantik seketika menjadi pucat pasi, seolah-olah ia baru saja melihat hantu. Gelas air di tangan Bramantio bergetar hingga isinya tumpah ke meja. "Adrian?" bisik Siska, suaranya hampir hilang. "Nama saya Raka sekarang," ucap Raka dengan nada sedatar es. Ia berjalan menuju meja, meletakkan sebuah map tipis di depan Bramantio. "Dan mengenai surat utang itu, Bram, kau mungkin lupa memeriksa klausul cross default di kontrak aslinya." Bramantio mencoba tertawa, namun suaranya tercekat. "Apa maksudmu?" "Maksudku," Raka mencondongkan tubuh, menatap langsung ke mata pengkhianatnya. "Semua aset yang kau gunakan untuk membeli utang Clarissa berasal dari dana Arcadia yang kau gelapkan. Aku telah menyerahkan bukti-bukti aliran dana asli yang selama ini kau sembunyikan kepada Mr. Tanaka dan konsorsium internasional. Saat ini, rekening perusahaanmu sedang dibekukan oleh otoritas keuangan pusat." Raka tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat Bramantio merasa dunianya runtuh. "Kau tidak datang ke sini untuk membeli perusahaan Clarissa. Kau datang ke sini untuk menyerahkan dirimu sendiri ke dalam lubang yang kau gali 5 tahun lalu." Siska mulai panik. "Ini tidak mungkin, kau sudah mati. Kau seharusnya terbakar di mobil itu." "Api itu hanya membakar Adrian yang lemah, Siska," sahut Raka tanpa emosi. "Yang tersisa sekarang adalah seseorang yang tahu persis bagaimana cara menghancurkan kalian tanpa perlu menyentuh kalian." Pintu ruang rapat kembali terbuka, kali ini diikuti oleh beberapa petugas kepolisian dan auditor keuangan. Clarissa berdiri, menatap Raka dengan kekaguman yang tak terlukiskan. Ia menyadari bahwa Raka tidak hanya menyelamatkan perusahaannya, tetapi juga sedang menyelesaikan bab paling gelap dalam hidupnya. Saat Bramantio dan Siska digiring keluar dalam borgol dan kehinaan, Raka tidak merasa puas atau bangga. Ia hanya merasakan sebuah kelegaan yang sunyi. Ia berbalik menatap Clarissa yang masih terpaku. "Ujiannya sudah selesai, Clarissa," ucap Raka pelan. "Sekarang, perusahaan ini benar-benar milikmu. Dan kali ini, tidak ada lagi bayangan yang menghantui." Clarissa mendekat, menyadari bahwa meski badai telah berlalu, ia baru saja menyaksikan kelahiran kembali seorang legenda yang sesungguhnya. Dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ujian terakhir ini. Gedung Paramita Group kini terasa sunyi. Sebuah kesunyian yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi kesunyian yang mencekam karena ketakutan, melainkan keheningan yang lahir setelah badai besar benar-benar reda. Di lantai paling atas, cahaya senja Jakarta yang berwarna jingga kemerahan menerobos masuk melalui dinding kaca, menyinari debu-debu yang beterbangan di udara, debu yang kini tak lagi dipandang rendah oleh sang pemilik gedung. Clarissa berjalan menyusuri koridor menuju atap kantor. Langkahnya tidak lagi terburu-buru. Ia tidak lagi mengejar target atau jadwal rapat. Ia hanya ingin menemukan satu-satunya orang yang telah mengubah seluruh hidupnya. Ia menemukan Raka di sana, berdiri di tepi balkon, menatap hamparan gedung pencakar langit yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Raka telah melepas jas hitamnya, menyampirkannya di pagar besi. Ia kembali hanya mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung. Sosoknya tampak begitu kecil di tengah megahnya kota. Namun bagi Clarissa, pria itu adalah gunung yang tak tergoyahkan. "Polisi baru saja memberikan konfirmasi," ucap Clarissa pelan, memecah keheningan. "Bramantio dan Siska tidak akan bisa lepas kali ini. Bukti yang kau berikan terlalu kuat. Semua asetmu, semua yang mereka curi, akan segera dikembalikan padamu melalui proses hukum." Raka tidak menoleh. Ia menarik napas dalam, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Harta bisa kembali, Clarissa. Tapi waktu dan kepercayaan yang hilang tidak akan pernah bisa dibeli lagi. Bagiku, melihat mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya sudah lebih dari cukup. Clarissa melangkah maju, berdiri di samping Raka. Ia menunduk, menatap ujung sepatunya sendiri. Keangkuhan yang dulu menjadi mahkotanya kini telah benar-benar tanggal. Di hadapan Raka, ia merasa telanjang sebagai manusia biasa. "Raka!"
Suara Clarissa bergetar. Aku datang ke sini bukan untuk membicarakan kasus itu. Aku datang karena aku merasa berhutang nyawa padamu. Bukan hanya nyawa perusahaan ini, tapi nyawa nuraniku. Clarissa menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Aku minta maaf atas setiap kata hinaan, atas setiap tatapan rendah, dan atas kepicikanku yang menyebutmu tidak berharga. Aku menghinamu karena aku takut pada kekuatanku sendiri. Padahal kau adalah orang yang menunjukkan padaku apa arti kekuatan yang sesungguhnya. Air mata Clarissa jatuh, membasahi pipinya tanpa ia coba hapus. Aku menawarkanmu posisi CEO. Itu hakmu. Kau adalah The Phoenix. Kau jauh lebih pantas memimpin tempat ini daripada aku yang hampir menghancurkannya karena ego. Raka akhirnya menoleh. Ia menatap Clarissa dengan tatapan yang kini sepenuhnya lembut. Tidak ada dendam di sana. Tidak ada sisa-sisa kemarahan atas perlakuan buruk yang ia terima selama menjadi OB. Ia melihat Clarissa yang baru, seorang pemimpin yang telah menemukan kerendahan hatinya. Clarissa, Raka menyebut namanya tanpa embel-embel bu untuk pertama kalinya. Maafmu sudah aku terima jauh sebelum kau mengucapkannya. Aku tidak pernah menyimpan dendam. Karena dendam hanya akan membuatku tetap menjadi tawanan masa lalu. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menenangkan. Mengenai posisi CEO, aku menolaknya. Aku sudah pernah berada di puncak, dan aku tahu betapa dinginnya di sana jika kau sendirian. Aku lebih suka berada di posisiku sekarang, membantumu menjaga agar perusahaan ini tidak hanya besar secara angka, tapi juga besar secara kemanusiaan. Clarissa tertegun. Tapi kau bisa memiliki segalanya kembali, Raka. Aku sudah memiliki segalanya kembali, Clarissa, jawab Raka sambil menatap langit yang kini mulai gelap. Aku memiliki kedamaian, aku memiliki kebenaran, dan aku memiliki seorang teman yang akhirnya bisa melihat dunia dengan mata yang sama denganku. Itu jauh lebih berharga daripada gelar CEO manapun. Di bawah langit yang mulai bertabur bintang, dua orang yang dulunya berada di kasta yang berbeda itu berdiri bersisian. Kata maaf di balik pintu atap itu telah menutup luka lama dan membuka lembaran baru. Sebuah janji bahwa mulai besok, Paramita Group tidak akan lagi dipimpin oleh ketakutan, melainkan oleh rasa hormat yang tulus. Pagi di kantor pusat Paramita Group kini terasa berbeda. Tidak ada lagi suasana mencekam yang membuat para karyawan menahan napas saat melintasi lobi. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi bunga sedap malam segar, yang kini menghiasi setiap sudut, menggantikan kerisan plastik yang dulu dipuja Clarissa karena keawetannya yang kaku. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada dekorasi, tetapi pada jiwa tempat itu sendiri. Clarissa berjalan melintasi lobi tanpa dikawal oleh asisten yang gemetar ketakutan. Ia menyapa resepsionis dengan senyuman tulus, sebuah tindakan sederhana yang dulu dianggapnya sebagai tanda kelemahan, namun kini ia sadari sebagai sumber kekuatan. Ia tidak lagi melihat karyawannya sebagai angka dalam spreadsheet, melainkan sebagai manusia yang memiliki cerita. Di lantai 42, ia tidak langsung menuju ruang CEO. Langkahnya terhenti di depan sebuah meja kerja yang terletak di area operasional. Di sana, Raka sedang duduk santai, mengobrol dengan seorang anak muda yang baru saja diterima sebagai office boy magang. Ingat, Dimas. Suara bariton Raka terdengar tenang. Setiap sudut yang kau bersihkan adalah cermin dari bagaimana kau menghargai dirimu sendiri. Jangan pernah merasa kecil karena pekerjaanmu, karena martabat manusia tidak diukur dari apa yang ia pegang, tapi dari bagaimana ia melakukannya. Anak muda itu mengangguk penuh semangat, lalu beranjak pergi setelah menjabat tangan Raka dengan hormat. Clarissa mendekat, bersandar pada sekat meja Raka. Masih memberikan ceramah pagi, Pak Direktur, goda Clarissa dengan nada jenaka. Raka menoleh dan tertawa kecil. Hanya berbagi sedikit perspektif. Bagaimana kabar rapat dengan investor pagi ini? Luar biasa, jawab Clarissa, matanya berbinar. Mereka terkesan dengan sistem transparansi baru yang kau usulkan. Tapi lebih dari itu, mereka terkesan karena kita tidak lagi memimpin dengan tangan besi. Perusahaan ini sedang tumbuh dengan cara yang paling sehat yang pernah aku lihat.
Raka berdiri, merapikan kemejanya. Ia tetap menolak menggunakan jas mahal kecuali untuk acara resmi. Di pergelangan tangannya, jam plastik hitam yang lama tetap melingkar dengan setia. Sebuah simbol bahwa ia tidak akan pernah lupa pada akar kesederhanaannya. Kau tahu, Clarissa. Raka berjalan menuju jendela besar yang dulu pernah menjadi saksi bisu pengakuannya. Hidup itu seperti dokumen 9 bahasa yang aku baca waktu itu. Terlihat rumit, membingungkan, dan penuh jebakan. Tapi jika kau membacanya dengan hati yang tenang, kau akan menemukan bahwa setiap bahasa sebenarnya mengatakan hal yang sama. Bahwa semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Clarissa ikut menatap pemandangan kota di bawah sana. Ia teringat masa-masa ketika ia menganggap Raka sebagai noda yang mengganggu pemandangannya. Sekarang, ia menyadari bahwa Raka adalah lensa yang membersihkan pandangannya terhadap dunia. Apa kau menyesal tidak kembali menjadi Adrian Dirgantara sepenuhnya? Tanya Clarissa lirih. Raka menggeleng pelan. Adrian adalah masa lalu yang penuh dengan beban mahkota yang berat. Raka adalah masa kini yang ringan dan penuh makna. Aku tidak butuh dunia memujiku sebagai The Phoenix. Aku hanya ingin menjadi manusia yang berguna bagi orang-orang di sekitarku. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari arah ruang janitor yang tak jauh dari sana. Beberapa karyawan sedang bercengkerama saat istirahat. Suasana itu begitu hangat, begitu manusiawi. Clarissa menatap Raka, dan untuk pertama kalinya, ia merasa masa depannya bukan lagi tentang mempertahankan kekuasaan, melainkan tentang membangun warisan kebaikan. Terima kasih telah menemukanku, Raka, bisik Clarissa. Terima kasih telah membiarkan dirimu ditemukan, Clarissa, balas Raka dengan senyum yang meneduhkan. Cerita mereka tidak berakhir dengan pernikahan mewah atau kembalinya tahta yang hilang, melainkan dengan sebuah persahabatan yang kokoh dan perubahan karakter yang abadi. Di gedung itu, pelajaran terbesar telah dipahat. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena di balik seragam yang paling kusam sekalipun, mungkin terdapat jiwa yang paling bersinar. Sore itu, matahari terbenam dengan warna emas yang sempurna di Cakrawala, Jakarta. Raka dan Clarissa berjalan keluar gedung bersama-sama, melewati pintu depan yang terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin berjuang dengan integritas. Phoenix tidak hanya bangkit dari abu. Ia terbang untuk memastikan cahaya perubahan itu sampai ke setiap sudut yang paling gelap sekalipun.